Saya sudah bicara itu ketika di Medan. Dan saya orang yang pertama bicara, saudara cek di semua media. Saya yang bicara bahwa Perpol nomor 10 tahun 2005 itu bertentangan dengan konstitusi, bahkan istilah yang lebih tegas itu adalah pembangkangan terhadap konstitusi, pembangkangan terhadap hukum. Saya yang bicara pertama tuh. Ketika orang lain belum bicara, baru besoknya di Muakopas, baru ribut sampai sekarang, baru Kapolri menjelaskan. Tapi waktu saya bicara di Medan itu, saudara, ya, waktu saya bicara di Medan itu, saya katakan saya bukan anggota Komisi Reformasi Polri. Saya Mahfud, ahli hukum, pembelajar hukum, pengamat hukum. Ini bukan urusan, tapi saya sebagai ahli hukum, saya harus bicara karena saya harus meluruskan keadaan ini. Ya. Jadi kalau saudara gimana batal Perpol? Itu jelas lah. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 yang menyatakan bahwa Polri tidak boleh masuk, bertentangan dengan Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN yang mengatakan Polri kalau masuk harus masuk dulu di aturan undang-undang seperti TNI. Lalu yang ketiga bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Kan gitu. Itu sudah jelas. Nah, sesudah itu ribut baru dijelaskan. Itu kan besok masih ditingkatkan lagi jadi PP, besok jadi undang-undang. Ya memang harus masuk undang-undang dulu, nggak usah jadi PP. Nggak bisa jadi PP. Harus ke undang-undang dulu. Kalau perlu undang-undang, minta ke presiden dong. Buat perpu sekarang. Mana saya ambil alih nih, Polri memang perlu presiden buat perpu. Udah jadi. Perpu itu kan undang-undang juga. Ya kan? Nah, tapi ini ya, karena saudara tanya, ini bukan penjelasan Komisi Reformasi Polri. Ya, ini saya di sini tidak bicara yang begitu-begitu, tidak boleh. Tapi karena saudara tanya, ya saya jelaskan bahwa saya ini yang pertama bicara tentang itu. Dicek saja. Gitu. Kelihatannya memang Mahfud MD sangat marah, geram ya terhadap Perpol yang dibuat oleh Kapolri karena itu sangat bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya tidak bisa diganggu-gugat oleh lembaga apapun karena putusannya itu harus dilaksanakan. Ya, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi, keputusannya terikat. Nah, tapi rupanya sampai hari ini teman-teman, Kapolri ini kelihatannya masih kuat-kuat aja. Belum juga ada informasi ya apakah beliau akan dipecat, dicopot atau mengundurkan diri. Kita belum lihat pernyataan itu dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Baik, kita akan saksikan lanjutan dari apa yang disampaikan oleh Mahfud MD. Tahun 2025 itu bertentangan dengan dua undang-undang, yaitu pertama Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, di mana di dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa yang anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menaikkan peraturan Polri atau Perpol nomor 10 tahun 2025. Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perpol tersebut yakni polisi aktif resmi dapat menduduki jabatan sipil di 17 kementerian atau lembaga. Terkait hal itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan komentar. Namun ia menegaskan komentarnya terkait penerbitan Perpol tersebut bukan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia mengatakan Perpol yang sudah ditandatangani Listio Sigit bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Adapun putusan MK yang dimaksud yakni melarang anggota aktif menduduki jabatan di luar institusi Polri diketok MK pada 13 November 2025. Ketentuan terbatas ini sudah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2025. Perkap tersebut juga bertentangan dengan Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN, terutama pasal 19 ayat 3 yang menyebut bahwa jabatan-jabatan sipil di tingkat pusat boleh diduduki oleh anggota TNI dan anggota Polri sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Undang-Undang TNI sudah mengatur adanya 14 jabatan yang kalau diperluas menjadi 16 sudah mengatur bahwa TNI bisa ke situ. Tapi Undang-Undang Polri sama sekali tidak menyebut jabatan-jabatan yang bisa diduduki oleh Polri. Dengan demikian, ketentuan perkap itu kalau memang diperlukan, itu harus dimasukkan di dalam undang-undang. Tidak bisa hanya dengan sebuah perkap jabatan sipil itu diatur. Saudara juga tidak benar loh kalau mengatakan, loh,
Polri itu kan sudah sipil. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah, di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu Pecat Sigit ini seorang bikin anak buah serakah kekuasaan hukum apabila keputusan MK tidak ditaati hukum. Bahaya orang seperti ini. Kapolri kok tidak nurut konstitusi. Pak Mahfud, harapan rakyat untuk mereformasikan Kapolri hari ini secara fakta MK tidak ada harganya di depan Kapolri. Undang-undang baru saja disahkan. MK Kapolri malah menentang negara. Pak Prabowo, copot Kapolri dulu atau Bapak Prabowo yang lengser dari presiden. Betul apa yang disampaikan Pak Mahfud, ganti dulu Kapolri. Sudah jelas peraturan Kapolri bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mengapa presiden diam saja? Apakah presiden takut dengan Kapolri? Nah, lanjut lagi. Rakyat harus bersatu, tuntut copot Kapolri, takut amat samat Kapolri, presiden kemana saja. Kan yang membentuk tim anggota reformasi Polri Presiden Prabowo. Kalau Kapolrinya tiba-tiba nyeleneh semuanya sendiri membuat aturan Polri, sudah seharusnya Presiden memberhentikan Kapolri karena sudah terlihat bahwa seperti Polri tidak mau direformasi, nampaknya bahasa kasarnya membangkang. Lanjut lagi, kasihan polisi yang jujur pasti marah sama Kapolri. Itu ajaran dari Jokowi agar menentang konstitusi kayak anaknya dulu. Gimana Jokowi merubah aturan MK? Pecah saja Kapolri. Kelihatan Pak Prabowo takut sama Kapolri. Semoga rakyat segera bergerak atas kerusakan yang ada di Indonesia akibat ulah para pejabat. Mantap Bapak Mahfud, segera pecat Sulistyo Sigit Polri yang itu. Listio Sigit Prabowo sudah bikin gaduh, mesti dicopot dari Kapolri segera. Dari dulu rakyat meminta Listio Sigit diberhentikan, tapi seruan rakyat tidak ditanggapi Prabowo. Ada apa dengan Prabowo tidak menindak Polri, padahal banyak yang dijalankan Polri melenceng dari kewajiban sebagai Polri. Negara akan hancur apabila presiden cuman omong doang. Nah, lanjut lagi teman-teman. Heran kenapa presiden takut Kapolri. Cocok copot Kapolri. Kenapa Prabowo takut copot Kapolri? Apa ada rahasia antara Prabowo sama Kapolrinya? Dengarin tuh Kapolrinya, jangan ambisi doang. Polisi sebaiknya dibawa kementerian lagi. Betul, Kapolri harus dicopot karena jalannya tidak benar, maunya menang sendiri, tidak taat dengan aturan, sudah mengikat yaitu putusan MK. Copot Kapolri merusak negara hukum, sama seperti Jokowi melawan putusan MK Undang-Undang Cipta Kerja menerbitkan Perpu. Kapolri ngikutin Jokowi, mengakali konstitusi. Ada manusia kok kayak begini, enaknya diapakan? Kalau sekelas ahli hukum aja sudah tidak digubris, maka mau apa lagi kita rakyat? Pernah tidak diperiksa Bapak atau BPKB para pejabat TNI, Polri, Jaksa yang menjabat di tempat tugas lain di luar instansinya? Apakah gajinya double diterima? Tolong dong auditor Bapak dan BPKB receh pengeluaran untuk gaji. Harus diganti Kapolri, kami muak perilaku polisi saat ini. Nah, lanjut lagi. Presiden harus tegas, pecah segera bila hukum ini tidak tegak. Pak Mahfud lanjutkan menyuarakan kebenaran. Apa susahnya pensiunkan dari Polri? Kalau memang ambisi jadi pejabat di ASN atau ada keinginan gaji aktif di Polri untuk dibagi-bagi jatah pejabat Polri, kan kalau tidak pensiun double gajinya.
Sudah waktunya dicopot Pak, berani tidak Pak Prabowo pecat Kapolri. Polri merusak dirinya sendiri, semakin susah dapat kepercayaan publik, penegak hukum jadi rusak. Prabowo takut sama Sigi, ya ikut terlibat proses 57%. Prabowo takut pecat Kapolri karena ada di deal dengan Jokowi. Memang kurang ini Kapolri. Kita tahu sekarang ini lagi ada perang sesama lembaga. Kapolrinya ada di geng Jokowi yang Kapolrinya berani tes ombak, mungkin backingannya oligarki. Suruh Kapolri yang mencabut parpol pun keputusan MK. Kalau sampai presiden yang mencabut hukum harus berjalan pembangkangan, bisa dihukum seumur hidup atau matian. Kapolri Listio Sigit ini sudah pembangkangan terhadap undang-undang MK. Orang ini berbahaya buat negara. Ayo Pak Prabowo pecat Listio Sigit segera. Jim di mana ini tidak ada ngomong. Monggo Bapak Presiden cepat atau segera copot. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen-netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah tentu juga kalau ada teman-teman yang lain yang mau memberikan tanggapan ataupun komentar melalui video kita ini, silakan.